Selamat datang di Trans Podcast. Sen kanan, jangan belok kiri. Setelah sekian lama, akhirnya bersama saya Mas Farid, kita bisa berjumpa lagi menyapa sobat-sobat di sub dimanapun berada. Sampai saat ini kita semua tahu bahwa di Kabupaten Blitar ini banyak muda-pemudi generasi milenial kita yang sudah berprestasi baik dari lokal, nasional maupun sampai di kancah internasional. Kali ini menyongsong hari jadi Blitar yang ke-700, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu pemuda berprestasi penuh inspirasi yang berasal dari suatu desa di Kabupaten Blitar ini. Mari kita sapa bersama Mas Isdianto Setiawan. Halo Mas. Halo sobat-sobat di sub semuanya. Gimana Mas kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semuanya masih aman, terkendali, keluarga juga masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita saling mendoakan. Baik Mas. Sebelumnya Mas Wan sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah sudah. Saya nikah 2007. Sekarang 2007. alhamdulillah dianugerahi 3 orang anak, yang 2 cowok dan yang 1 cewek. Yang cowok sekarang kelas 1 SMA di Malang. Oh, di Malang. Ya, yang kedua kelas 5 SD dan yang ketiga masih 2 tahun. Yang terakhir alhamdulillah cewek. Jadi sudah lengkap cowok, cewek. Alhamdulillah. Baik, Sobat Disub, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Mas Wawan, jangan lupa Sobat Disub untuk like dan subscribe channel kita, medsos kita, biar memotivasi kita nih untuk bikin konten-konten yang inspiratif seputar transportasi. Dan juga jangan sampai Sobat Disub ketinggalan informasi perkembangan transportasi di Kabupaten Blitar. Baik Mas Wan, mungkin bisa sedikit diceritakan nih kepada Sobat Disub, bidang apa nih yang digeluti Mas Wawan saat ini? Oke. Kalau untuk saat ini kami ada 2 bidang usaha. Yang satu pabrikan alat keselamatan jalan. Yang kedua ya baru jalan 2 bulan ini, yaitu kuliner. Kuliner. Ya, kuliner. Ini kan orang kita ini Blitar ini seneng makan ya. Jadi saya siapkan tempat kuliner. Ya. Ini nih boleh promosi atau enggak ini? Oh, boleh. Nanti juga kita bantu promosi nanti. Tapi nanti enggak apa-apa. Jadi enggak, kalau nyebut-nyebut kuliner urus-urusan makan kan nanti kan ya, kalau mau cari suasana yang nyaman, makan yang tenang ya agak ke pinggir desa, suasana yang sadu ya ke WBB ya. Apa Mas Wan itu? Warung Bambu Barokah. Warung Bambu Barokah ya? Iya. Alamatnya? Di Tambakan Gandusari. Tambakan Gandusari. Sobat Disub catat nih. Ini selain di bidang peralatan keselamatan transportasi ini, Mas Wan juga mengembangkan sayap ya Mas Wan ya? Iya. Mengembangkan sayap di kuliner. Bidang kuliner. Iya. Jadi nanti Sobat Disub yang lewat di wilayah Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, nanti bisa mampir ke Warung Bambu Barokah. Ya, Warung Bambu Barokah. Baik Mas Wawan, untuk apa? Yang pertama ya, untuk bidang perlengkapan keselamatan transportasi ini, produknya apa saja Mas Wawan? Mungkin bisa disampaikan. Tepatnya perusahaan kami itu kan namanya Cihwa Jaya. Itu secara resmi legal itu berdiri di tahun 2014. Nah, sebelumnya 2007-2008 ya saya sudah masuk di bidang itu, tapi ya bahasanya mungkin masih nguli lah ya, ngawulo di tempatnya orang. Jadi lama-lama berjalannya waktu kok mosok terus tetap ngawulo. Ya biar ada kenaikan lah, namanya juga orang itu wajar lah kalau
harus ada pertumbuhan. Akhirnya 2014 itu membuatlah namanya CV Wahyu Jaya yang Wahyu bergerak Jaya. di bidang alat keselamatan jalan. Latar belakangnya Mas Wawan Oke. tertarik di bidang itu apa sih Mas? Oke. Jadi dari awal mulai saya terjun di dunia ini nih, awalnya dulu itu sebenarnya masalah di perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang. Nah, waktu 2005 kalau nggak salah itu saya kerja di salah satu perusahaan, ya bukan pekerja kuli lah bahasanya. Saya dikongkon-kongkoni, disuruh-suruh dengan perusahaan namanya, salah satu perusahaan BUMN di Bandung. Dia bergerak Bandung, di ya. bidang alat keselamatan jalan, yaitu di perlintasan sebidang. Dulu itu waktu itu namanya early warning system. Jadi suatu perangkat yang dipasang di perlintasan sebidang, ketika nanti ada kereta yang mau melintas kurang lebih jarak 1 sampai 1,5 kilo, ada sirine untuk memberikan peringatan kepada pemakai jalan dan sebagainya. Sebenarnya waktu itu saya sudah langsung berpikiran, sebenarnya prospeknya bagus. Saya browsing-browsing ribuan perlintasan sebidang itu, dan kecelakaan di kita ini di Indonesia kan cukup tinggi. Cukup tinggi, betul. Apalagi akhir-akhir ini kan perlintasan kereta api, pertumbuhan kendaraan, kereta api juga semakin kencang. Ya, betul. Ya, sudah penambahan trek dan sebagainya, dan masalah perlintasan itu sendiri masih problem kita bersama. Saya berpikir dulu ini prospeknya bagus. Di mana ada masalah, kira-kira di situ ada uangnya. Jadi makanya saya memberikan diri untuk memulai karir di situ, dan saya sangat yakin, sangat optimis nanti akan membuahkan hasil. Dan alhamdulillah juga berhasil juga sampai di pencapaian saat ini Mas ya. Betul. Dulu untuk kompetitor penyedia pelanggan keselamatan itu belum terlalu banyak ya dulu ya. Betul. Jadi 2008 ya berarti. Iya. Kalau 2014 itu dulu ya, kalau secara legal ya, itu belum begitu banyak kompetitor. Kami main di darat dulu. Nah, darat itu berarti kita main traffic light, rambu-rambu, marka, PJU dan sebagainya yang terkait dengan darat. Berjalannya waktu, pemain semakin banyak. Ya, pemain semakin banyak, kelihatannya juga kuenya itu saja, pemainnya banyak. Ya, coba geser, dan ada kesempatan pada waktu itu. Ada kesempatan untuk masuk di perkeretaapian, yaitu di perlintasan sebidang. Itu kalau tidak salah di 2018. Mulai masuk karena dipercaya sama pusat untuk membantu menyelesaikan hal tersebut. Di situ juga pemainnya nggak terlalu banyak sih, karena lebih spesifik dan tidak seperti darat yang banyak pemainnya. Akhirnya untuk sampai saat ini Wahyu Jaya atau Wantek ini lebih fokus mungkin 80% itu ke kereta api. Yang 20% ya tetap di darat sih. Karena ya tadi terlalu banyak pemainnya, kami coba geser ke kereta apian. Mas Wan, kalau boleh tahu dulu mengawali di perlintasan sebidang itu dipasang di mana Mas itu Mas dulu? Saya perlintasan sebidang itu, ini nanti ada cerita, ada histori saya terkait dengan pernikahan juga. Oh iya. Ya, ini boleh dia ceritakan ya. Boleh Mas, boleh. Nanti, jadi dulu itu saya kerja di Jakarta. Sebelum kerja di Jakarta, saya itu setelah lulus mau menjadi TKI ke Malaysia. Ya, kenapa saya menjadi TKI? Karena saya tidak cukup punya modal. Karena ijazah saya itu hanya lulusan SMP. Fakta ini. Paket C lah. Ya, karena saya dulu STM negeri saya. Kelas 2 karena bapak meninggal. Jadi saya anak angkat sih, jadi bapak sudah tua. Jadi ketika bapak meninggal, ketika saya mau naik ke kelas 2, dan rumah saya di Gandusari, kalau ke STM negeri kan cukup perlu biaya naik transport, call dan sebagainya. Dan orang tua saya sudah tua, umur 70, jadi tidak ada yang saya mintain biaya. Jadi orang tua kalau udah umur 70, 80 itu orang tua sudah ya nggak produktif lagi. Jadi saya harus
ya mau tidak mau saya harus bekerja. Kerja. Saya memberanikan diri untuk menjadi TKI di Malaysia. Ya, nekat saya itu berangkat masuk lewat Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, tanpa modal. Ya modal untuk transportasi ke sana. Sampai sana ya ada bekal teman dan sebagainya. Mau masuk ke Malaysia itu ilegal. Saya nggak punya paspor. Ya saya namanya dulu itu tekong. Tekong itu jadi kayak dia itu yang ngirim kayu masuk ke Malaysia. Jadi saya karena saya nggak punya biaya, saya ngutang dulu Pak. Nanti kalau sampai Malaysia, saya udah punya kerjaan, nanti akan saya bayar. Ya. Saya ditawari, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kamu masuknya, naiknya itu kamu dimasukkan ke dalam tong, drum. Nah, terus atasnya nanti dikasih kayu, ditumbuk kayu. Turunnya di Malaysia nanti kamu nggak sampai darat, tapi harus jebur ke laut, terus berenang. Wah ini saya ketakutan sudah ini. Wah ini jangan-jangan nanti saya nggak bisa pulang ini. Saya nggak jadi masuk ke sana. Saya ngawulo ke yang namanya tekong tersebut. Nah, ngawulo di situ ngurus anaknya, ya nyapu, ya jemput anaknya sekolah dan sebagainya. Pokoknya kasarannya nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa makan di situ. Karena sudah di sana hampir 1 tahun lebih, saya ada sedikit rezeki. Akhirnya saya pulang ke rumah nggak berani karena prinsip saya kalau saya belum sukses nggak malu lah pulang. Bersinggah di Jakarta, ada teman di Jakarta, kita kerja di Jakarta. Setelah kerja di Jakarta, saya umur 24 itu sudah berpikir gini waktu itu. Saya besok mau hidup di desa atau di kota. Umur 24 tahun ya, 23, 24. Saya harus memutuskan cepat karena saya nggak akan membuang-buang waktu. Kalau saya pengen hidup terus di kota, jadi saya sebisa mungkin harus sukses di kota. Tapi kalau saya pengen tetap bersikukuh nanti pulang saya masa tua di desa, ya secepat mungkin saya harus pulang ke desa dengan mengawali usaha di desa. Ya. Saya putuskan waktu itu, saya hidup di desa. Artinya saya lihat kondisi Jakarta yang macet, yang panas, yang seperti itu, sayanya nggak nyaman saya. Masih nyaman di desa. Cuma PR-nya usaha di desa itu apa? Pada waktu itu di Jakarta itu rame-rame VCD. Di Glodok itu VCD ya. Dulu itu VCD player itu loh yang nah, itu saya ngambil di Glodok. Saya bawa pulang, saya jual door to door. Nah, ke rumah-rumah gitu sampai ke Blitar Selatan sana. Saya jual door to door itu mungkin stigmanya orang itu kalau sales gitu, ini apa ini? Kayak kurang welcome gitu ya. Di situ kayaknya juga nggak nyaman. Kayaknya kok susah juga ya seperti ini. Ya laku-laku tapi nggak seberapa. Habis dari situ ada temen, terus balik lagi ke Jakarta karena gagal, terus pulang lagi saya usaha PS PlayStation. Waktu PlayStation itu masih PS1 booming masih booming gitu ya. Ya. Ada sedikit rezeki saya usaha PlayStation, saya harus nungguin dari pagi sampai malam. Di situ rugi karena waktu itu saya masih ingat, saya harus maintenance-nya kan cukup tinggi. Harus beli VCD-nya, harus beli peralatannya, yaitu ada optiknya itu yang harus perangkatnya itu yang harus saya harus terus dirawat gitu. Singkat cerita gagal lah, bangkrut. Ada teman nawari kamu kerja aja, kerja ikut saya, ya tadi yang salah satu perusahaan di Bandung itu saya ngikut. Di sana pun karena juga kerjanya kerja kontrak, jadi ketika kerjaan selesai saya pulang. Saya ada bekal sedikit foto-foto waktu saya kerja itu saya buat album kayak clipping gitu ya. Nah, itu saya berpikiran saya tawarkan ke dinas-dinas. Saya berpikiran kayak orang jual apa ya, jual sales panci gitu ya. Jadi saya ada gambar misal traffic light, gambar rambu saya kasih. Saya buat kayak saya jilid gitu, saya kasih ke dinas. Dinas sendiri juga aneh, kok nggak ada company profit dan sebagainya, karena nggak paham. Jadi saya nikat saja gitu. Lah, keliling sampai Jawa Tengah, keliling terus sampai 1 minggu pulang, sampai rumah itu proposal tak masuk semuanya, nggak ada yang telepon. Ya, saya itu ingat saking capeknya itu sudah lelah, sudah TV juga motor sudah saya gading, TV yang dari 21 in menjadi 14 in, capek ya. Saya nazar gini, nanti kalau proposal saya ini masuk 1 aja dapat kerjaan, ini saya akan uangnya saya buat untuk nikah. Untuk menikah. Ya, Nadarnya itu maksudnya. Nadarnya nikah. Bener itu ternyata. Karena udah saking capeknya. Saya nazarnya itu dapatlah kerjaan di Lamongan.
Di Lamongan. Nah, Lamongan, di kota Lamongan sana. Masih ingat itu, saya masih dapat itu waktu itu kurang lebih 20 juta. Untungnya 20 juta. 20 juta dan saya dapat kenalan di Wlingi. Ya, di Wlingi, Iya, di situ di Wlingi ada yang jual soto, di situ saya makan soto. Kalau saya ini kan nggak bisa, ekspektasinya nggak bisa tinggi-tinggi karena saya ini juga ya orangnya seperti ini, nilainya juga pas-pasan, saya nyari jodoh pun juga tahu diri lah gitu ya. Dapatnya di Wlingi. Ternyata rumahnya Trenggalek. Saya sampai di Trenggalek, Trenggalek sana ternyata juga kondisinya, ekonominya juga ya pas-pasan. Nah, kayaknya 20 juta itu, wah, didedes saya sama orang tua yang Galek. Ini anakku kok apa nih? Kok kapan kok rabi dan sebagainya. Pokoknya lah seperti itu sama orang tua, enggak, akhirnya dirabek gitu. Dapat 20 juta itu saya bagi dua. 10 juta saya, 10 juta untuk mertua. Karena mertua kondisinya juga minus. Nah, jadi 2007 itu kalau tadi mau tahu dari mana awalnya, ya saya kerjaan yang kasih pertama saya itu di Lamongan. Dan itu kerjaan yang pertama itu yang membiayai nikah saya. Akhirnya saya bawa pulang, istri saya, kamu ngerawat orang tua karena orang tua saya sudah sepuh. Saya tak yang mencari nafkah. Ya, mungkin karena doanya orang tua, doanya istri, doanya mertua dan sebagainya. Jadi Mas Wawan ini benar-benar memulai dari nol, Mas ya. Betul, dari mulai lulus sekolah itu ke Kalimantan ya berarti? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Dan itu pun nggak kesampaian di sana. Nggak sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia, habis itu ke Bandung ya? Ke Jakarta. Ke Jakarta dulu. Ke Jakarta, ke Bandung. Dulu, terus ke Bandung. Terus baru dapat untuk order pertama itu di Lamongan ya? Lamongan. Jadi saya sedikit membaca biografi Mas Wawan ya. Itu motor buntut Cinanya itu masih ada, Mas? Iya. Jadi saya dulu itu beli motor itu waktu itu kan motor masih banyak ya, motor Cina-Cina kayak Supra itu ya. Saya punya motor tuh namanya waktu motornya motor Garuda. Oh, Garuda. Nah, ya Garuda itu motor pertama saya itu karena nggak kuat beli Supra. Ya, terus saya dibully tuh, ini Supra KW gitu. Sekolah itu Supra KW karena mirip sekali dengan Supra. Mirip sekali dengan Supra. Ya memang plek kayak Supra, tapi mereknya di waktu itu kan ada Beijing, ada apa ya, merek-merek Cina kayak Beijing, kayak Garuda, kayak macam-macam Dongpeng atau apalah. Tapi sekarang udah nggak tahu kemana itu. Sudah saya gade itu motornya. Dan karena saya nggak kuat ngambil itu. Iya. Habis itu saya beli motor Green. Sekarang Greennya masih ada. Masih ada ya? Iya. Saya lebih kemana-mana pakai Green itu. Oh, itu berarti Mas ya. Istilahnya Joko Loro itu. Ya. Sekedar informasi ya Sobat Disub. Jadi Mas Wawan ini benar-benar memulai karir dari nol. Dan beliau juga punya rasa jiwa sosial yang sangat tinggi, yang luar biasa ya. Seringkali beliau ini juga mengadakan acara-acara sosial, kitaan massal ya Mas Wawan ya. Kitaan massal, santunan anak yatim, juga ini setiap Jumat ini ada Jumat Berkah bikin 2000 cup dawet ya kalau enggak salah itu ya Mas Wawan ya. Saya baca-baca itu. Ada juga program umroh untuk karyawan ya. Karena beliau ini punya prinsip buat apa punya usaha kalau tidak bermanfaat bagi sesama. Ya. Mungkin Mas Wawan bisa menceritakan Mas Wawan hubungan sosial dan bisnis Mas Wawan ini dengan lingkungan gimana, Mas? Ya, memang saya itu pengennya membuka usaha di desa itu memang memberdayakan orang sekitar. Ya, biar orang-orang sekitar itu secara ekonomi jauh lebih baik lah. Apalagi di desa itu mau kerja apa? Betul. Kalau nggak tani, ngingu kambing atau sapi, ngerumput. Kalau nggak itu ya cari pasir di kali, cari batu di kali. Nah, ini kan kalau anak-anak sekarang itu, apalagi anak sekarang kan bertani kan ya gengsi anak sekarang. Betul. Makanya saya berusaha keras untuk bikin usaha dan biar orang-orang sekitar itu saya bisa mengakomodir. Dan alhamdulillah teman-teman juga
sekarang kehidupannya jauh lebih baik, warga desa yang tadinya masih bujangan karena belum berani nikah karena kerjaannya nggak jelas, Betul. sekarang sudah mungkin pakai seragamnya Wantek. Jadi kalau dilamar, anak iso apa kerja mana? Di Wantek gitu Wantek, kan, ya, masih jelas. mending lah, Iya, itu iya, masih iya. masih ya wis, gak apa-apa, rapinan paling tidak punya pekerjaan tetap lah. Betul Mas ya. Jadi emang saya memberdayakan orang sekitar, mungkin 70% lah orang-orang 70% sekitar. Kalau yang 30% saya harus merekrut orang yang punya spesifikasi khusus ya. Iya, Ya, iya, ada orang-orang akuntansi atau mungkin betul. orang sipil dan lain sebagainya yang tidak ada di sekitar saya. Itu saya harus ngambil mungkin di luar daerah atau di luar daerah, kecamatan, iya. tapi masih di area Blitar. Kalau total seluruh karyawannya berapa Mas ini? Kalau di Wantek itu kurang lebih sekarang yang tetap itu 70 orang. Kalau yang freelance kurang lebih juga 70 orang. 70 Yang orang. freelance Wantek itu dia yang aplikator. Jadi kalau ketika ada project yang di luar, dia yang akan terlibat untuk membantu pemasaran dan sebagainya. Kalau yang di usaha kuliner yang BBB ini kurang lebih 60 orang. Ya berarti kurang lebih hampir 200-an. 200 orang Mas ya. Jadi untuk istilahnya juga meningkatkan gengsi ya bagi warga situ ya, kalau udah pakai seragamnya Wantek itu kan jadi ya agak pede lah gitu. Agak pede ya, nanti sudah bisa jadi mantu idaman itu nanti ya. Iya, Mas. Untuk program umroh itu setiap tahun gitu Mas ya untuk karyawan-karyawan ya? Iya. Program umroh karyawan itu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Dulu awalnya itu 2 orang setiap tahun, terus naik menjadi 4 orang. Wah, terus yang terakhir itu menjadi 10 orang. 10 orang. Ya, kemarin itu yang terakhir kemarin itu malah tambahan 12-an orang. Ya karena apa? Karena kenapa? Saya berpikirnya mumpung kita masih diberi kesempatan, masih ada rezeki dan sebagainya, saya berharap untuk teman-teman segera bisa berangkat umroh. Ya, lagi-lagi ya itulah. Tanpa mereka semua saya juga bukan siapa-siapa. Jadi dulu saya juga tidak punya apa-apa dan sekarang udah dititipi di amanati segini seperti ini ya. Kembalinya ke karyawan lah. Ini sebagai bentuk apresiasi saya dan keluarga direksi untuk memberikan yang terbaik kepada karyawan. Salah satunya program umroh. Untuk tahun depan sudah kita plotting juga kurang lebih juga 12 orang lagi. Jadi kalau sampai insya Allah kalau mohon doanya biar tahun depan juga lancar. Kalau lancar mungkin sudah 50-an, 40-an karyawan sudah berangkat ke Tanah Suci. Hampir seperempat Mas ya, dari seluruh total karyawan sudah berangkat. Ya. Mas Wawan, apa sih tipsnya ya yang memotivasi Mas Wawan itu sampai di pencapaian titik ini Mas? Ya, kalau saya bilang itu mungkin yang membuat saya semangat itu ya karena tadi saya karena saya emang anak orang yang nggak punya, jadi saya nggak soponeh lah kalau saya nggak berjuang sendiri. Itu jadi memicu saya untuk bersemangat biar kalau nggak saya sendiri yang mikir siapa lagi. Ya, orang tua saya juga nggak mikir. Seorang tua sudah tua, bodoh amat kamu mau jadi apa dan lain sebagainya. Pikiran dewe hidup nanti kamu besok punya rumah yang mikiro sendiri, nggak punya rumah mikiro sendiri, bahkan nikah saja saya konsultasinya sama lingkungan tetangga, ini piye dan lain sebagainya. Artinya salah satunya pemicu saya yaitu karena saya bukan siapa-siapa, anak orang nggak punya, dan yang kedua nggak ada yang bisa saya andalkan. Ijazah saya sendiri juga nggak bisa saya andalkan. Jadi mau nggak mau saya harus berjuang keras, mau nggak mau saya juga harus bisa minimal menghidupi saya sendiri. Dan kalau kita ini jadi manusia nggak punya itu susah Pak. Kayak enek aji nih, makanya sampean ini semuanya harus sukses, bener, tenan harus sukses. Sampean nggak sukses itu harus susah. Kita ini kalau orang nggak punya itu nggak ada, diremehkan, nggak ada harga diri dan sebagainya. Dan itu sangat menyakitkan. Bukan kok cari apa? Iya memang susah. Kita cari orang nggak punya itu susah. Ya kemana-mana juga susah, ya diremehkan sana sini, nggak ada harga diri dan sebagainya. Makanya saya pesan semua teman-teman itu, apalagi yang muda-muda ini, semangat kamu,
harus semangat, harus bisa sukses. Iya. Karena kalau nggak sukses sampean wis nggak enak hidup Iya, ini. betul. Katanya uang bukan segala-galanya, itu omong kosong itu bagi orang yang nggak punya uang. Semuanya pakai uang. Iya. Ya, kita membantu orang juga pakai uang. betul, betul. Iya. Ya arahnya kalau selama itu semuanya narik positif ya kita insya Allah diberkahi lah. Iya, Itu iya. aja. Ya Mas Wan, untuk usaha sendiri ya Mas Wan, kita semua tahu ya sekarang sudah berkembang mulai Ya. dari CV, sekarang sudah PT Mas ya? Sudah PT, sudah. PT ya. Itu Mas Wan kenapa nggak memilih untuk memindahkan usaha itu ke kota atau membuat cabang mungkin di Surabaya atau di Jakarta itu Ya. gimana Mas? Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya sudah berulang kali ditanya pertanyaan serupa seperti ini. Jawaban saya selalu, saya dari awal sudah komitmen, saya pengen hidup di desa, saya pengen buka usaha di desa. Banyak customer relasi meminta saya untuk pindah ke Surabaya, Ya. minimal Surabaya atau Sidoarjo atau Gresik lah ya, biar mungkin secara geografis kan di kota besar gitu loh. Besar. Karena kalau ada kunjungan, ada visit dari Jakarta dan sebagainya itu kan sangat sangat jauh. Iya. Satu itu. Terus yang kedua, saya pengen memang ya komit saya dari awal tadi, saya pengen usaha ini tetap di desa. Saya pengen memberdayakan orang desa, biar orang desa ini biar nggak semuanya ke kota. Dan di desa itu ya faktanya kita lebih nyaman, lebih tenang. Ya, kalau di kota, godanya banyak, Pak. Di kota itu ya tahu sendirilah yang negatif dan sebagainya. Dan kalau seorang Wawan hidup di kota gitu, wah kacau ini nanti malah. gitu ya? Saya mending nek Gandusari aja sudah nggak ada apa-apa gitu. Iya. Ya Mas Wan. Lebih tenang, bisa Lebih kumpul tenang. sama keluarga dan sebagainya. Iya, iya. Kalau di kota besar itu tidak mampu kalau saya harus dengan segala resiko dan sebagainya. Dengan tantangannya Mas ya. Tantangannya. Tapi dengan seperti itu Mas Wawan, kita menjadi bangga sekali ya karena Ya. Mas Wawan tidak memindahkan usaha ini ke kota. Ya. Jadi Kabupaten Blitar ini menjadi dikenal sampai nasional, mungkin ke Amin, depan amin, bisa amin. internasional kan Amin, gitu. amin. Karena Amin. kalau saya baca-baca juga itu Mas Wawan ini hampir seluruh palang pintu kereta api ini yang membuat Mas Wawan ini. Ya. Dari Blitar. Itu ya, dari Blitar Mas ya itu ya. Ya. Kalau 2023 itu Mas Wawan pernah menerima Padma Mitra Award ya dari Kabupaten Blitar Mas ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan Mas itu penghargaan Ya. di bidang apa? Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada Pemkab Blitar, ke Ibu Bupati ya sudah mengapresiasi kami ya, karena kami sudah bisa memberdayakan orang sekitar, Iya. sedikit membantu meringankan bebannya teman-teman pemerintahan Blitar. Salah satunya mengurangi ya sedikit lah membantu mengurangi angka pengangguran. Dan Ibu Bupati sangat mengapresiasi kami, mensupport kami sampai detik ini luar biasa. Makanya lewat podcast ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati sudah mensupport hingga kami sampai detik ini bisa seperti ini. Baik Mas Wawan. Saat ini kan Blitar sedang menyongsong ya atau ulang tahun yang ke-700 Ya. Mas Wawan. Mungkin harapan Mas Wawan secara umum untuk Kabupaten Blitar ini mungkin bisa disampaikan di sini Mas. Saya berharap dan terus berdoa mudah-mudahan Kabupaten Blitar ini ke depan menjadi lebih maju lagi, lebih tentram ini. Baik. Terus angka pengangguran juga semakin menurun ya. Karena luar biasa Blitar nih. Saya ini istri saja dari Galek ke sini enak mana Blitar sama Galek? Enak nih Blitar. Enak Blitar. Saya teman-teman yang ada yang orang yang Galek ini. Nah, mana? Sampean Galek mana? Jangan-jangan munjungan sana. Iya. Sini ini enak. Jadi gak gelem boleh ke Galek. Jadi luar biasa nih Blitar nih. Makanya saya berdoa mudah-mudahan nih masyarakat Blitar ini semakin sejahtera. Amin.
tetap rukun, damai. Iya. Tentram banget nih Blitar ini. Tentram Apa-apa sana. murah. Nah, go pecel 2.000 gitu. Iya. 10.000 sama es teh Iya. gitu. Iya kan? Iya, betul, Terus, betul, betul. Kadang-kadang saya itu bukan di ini ya, diledekin ya. Iya. Sampean itu nyari kerjaan di Jakarta, di Surabaya. Mari ngono wae kok bawa nek desa, nek Blitar. Ya enggak ente-ente. Nah, itu salah satunya kenapa saya itu sedang di Blitar. Di Blitar Iya. aja. Ya hidup juga murah gitu Hidup loh. murah, betul, betul, betul. Kalau harapan-harapan terkait perkembangan transportasi di Kabupaten Blitar gimana, Mas Wan? Oke, saya lihat sekarang sudah cukup bagus ya. Saya beberapa kali itu berpapasan dengan mobil jemput anak sekolah kalau nggak salah itu. Iya. Ada itu di Kabupaten Iya, Blitar iya. itu. Saya berharap program seperti ini yang sifatnya dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat, membantu masyarakat terus ditingkatkan. Ditingkatkan. Ya, biar masyarakat juga semakin nyaman, semakin bahagia warganya. Kalau sudah seperti itu nanti yang terjadi apa? Doa-doa yang baik dari warganya. Warga. Mas, terima kasih di sub ini sudah membantu, terima kasih pemerintah kabupaten kita sudah membantu dan lain sebagainya. Begitu sebaliknya, masyarakat ini nanti nggak terbantu dan lain sebagainya itu malah ngeluh, ayo Iya. sumpah serapah yang keluar. Nah, ini kan nggak baik. Iya. Ini saya kira saya apresiasi juga teman-teman di Sub Kabupaten Blitar Terima lewat kasih. program-programnya. Iya. Ya, ini sangat luar biasa sekali teman-teman Kabupaten di Sub Kabupaten Blitar khususnya terkait di dunia transportasi di Blitar ini Iya. semakin terus lebih baik. Ya. Baik, Mas Wan. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi-generasi muda kita ya, atau Oke. untuk sobat-sobat di sub yang ada atau yang menyaksikan podcast ini ya. Ya. Bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan di Betul. era sekarang ini. Monggo, Mas Wan. Oke ya, cukup menarik ini ya. Saya melihat anak-anak sekarang itu orang bilang itu generasi Z dan lain sebagainya itu ya. Betul. Saya kadang-kadang prihatin. Sekarang itu kafe kan di mana-mana. Saya sendiri juga bikin kafe gitu. Jadi karya saya itu tadinya cukup banyak kafe kamu itu. Iya, Sebelum saya iya, punya kafe. iya. Itu saya punya kafe, saya himbau kamu kafe. Tapi di tempat saya. Di gitu. tempat saya. Enggak, artinya gini ya. Saya menghimbau ke teman-teman ya. Ya anak muda sekarang itu ya. Jangan terlalu malas ya. Ya kalau mau ngafe ngopi ya dikurang-kurangi lah. Ya. Iya. Itu pola hidup juga kurang sehat dan tantangan kita ke depan ini semakin berat loh. Semakin berat. Iya. Sekarang kita banyak tenaga kerja asing juga ada yang masuk ke kita. Kita juga digelontor dengan barang-barang produk murah dari luar negeri dan sebagainya. Ini artinya apa? Tantangannya itu ke depan semakin berat dibanding mungkin waktu zaman saya dulu ya. Iya. Nah, ini saya minta tolong jadi teman-teman terus ya belajar, kerja keras, jadi jangan terlalu, kalau main sosmed juga dikurangi. Saya sendiri juga seneng main sosmed tapi ya dikurangi lah ya, biar kalau sedini mungkin kalau bisa secepatnya untuk mengawali usaha ya, sedini mungkin ya, nggak ada semuanya tuh ujuk-ujuk Betul. moro langsung serba instan gitu. Wong mie instan aja harus direbus Direbus dulu. baru dimakan dan sebagainya. Ini saya berharap untuk anak-anak muda kalau bisa jangan malas-malasan. Kalau pengen usaha ya sedini mungkin cepat buka usaha. Terus kalau sudah menemukan mungkin bidang usaha yang pas, jangan berpindah-pindah. Jadi nanti buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Saya dulu umur 24 sudah nikah, sampai umur 30 saya sudah cukup lumayan punya usaha. 30 bangun, kita tingkatkan dan sebagainya. Sekarang sudah mulai stabil, sudah mulai dapat kita rasakan. Ya artinya ini kan waktu terus berjalan, jadi jangan dibuang-buang waktu itu. Dan ketika nanti anak-anak ini sudah punya usaha atau sudah menjadi orang sukses dan sebagainya, pesan saya hanya hidup saja yang baik, tuh, kerja yang baik, perbanyak kebaikan, dan sebisa mungkin kurang-kurangnya atau hindari hal-hal negatif. Ya, bahagiakan orang tua. Kalau sudah punya anak istri ya sudah fokus saja ke bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi semakin kita nanti perbanyak kebaikan, doa-doa
semakin banyak yang mendoakan kita. Kita kan nggak tahu ini doa siapa yang diijabah dan sebagainya. Makanya itu perbanyak saja kebaikan dan kurangi hal-hal yang sifatnya ke arah negatif. Jadi kelemahannya kadang-kadang itu pengusaha itu kalau sudah pegang uang itu arahnya ke negatif. Tapi manusiawi. Saya sendiri itu kemana-mana sama istri loh. Kemana-mana sama istri. Ini tadi sama istri juga. Ada istri, ada istri. Ya. Kalau seorang Wawan gitu pegang uang, ya saya uang kadang-kadang juga nggak megang gitu. Di istri sama kantor gitu. Ya, keluar kota bawa uang dan sebagainya gitu. Kalau saya ngomong iman itu, imannya itu tipis banget kalau saya itu. Ya, jadi kalau sampai saya kejerumus ke arah yang negatif, dampaknya sangat besar. Bukan saya jalan di perusahaan tapi keluarga juga. Makanya saya wanti-wanti, kenapa setiap saya tuh temu teman, temu apa, saya tanya keluarga dulu. Karena kuncinya di keluarga. Kalau keluarga ini baik-baik, ya, keluarganya happy, keluarganya sehat, keluarganya tentram, saya yakinnya kerjanya juga akan aman. Aman itu. Ya, bisnisnya pun juga akan aman. Ya, makanya saya pernah dulu itu ada salah satu pengusaha. Sampai saya ingat, mungkin 10 tahun yang lalu orang Surabaya. Mas, sampean jangan takut punya masalah. Hidup ini memang gudangnya masalah gitu. Selama masalah sampean itu bukan masalah keluarga, masalah di luar keluarga, itu masih banyak yang bantu. Dan sampean masih baik-baik saja. Tapi kalau sampean masalahnya di keluarga, pekerjaannya pun, karir sampean pun akan terganggu. Gimana kita bisa tenang kalau rumah tangganya wis tukaran naik karo bojone, nyambut gawe nek kantor kingko wis enggak nyaman, dan lain sebagainya. Itu saya ngomong seperti itu karena saya sendiri juga sudah melewati semuanya dan saya juga membuktikan. Makanya saya kemana-mana itu bukannya kok, wih ini posesif, kemana-mana istrinya diajak dan sebagainya. Karena memang untuk membentengi saya itu seperti itu. Kalau saya nggak ada itu, wis kacau semuanya. Kacau ya? Kalau keluarga saya kacau, perusahaan akan kacau. Dampaknya apa? Di situ kan banyak orang. Betul. Ya, karyawan kalau 70 sudah berkeluarga, punya anak berapa orang di situ. Ya kita kan ngeman semuanya. Ini sudah susah payah kita bangun, sudah payah kita rintis. Jangan dihancurkan karena hal-hal yang sifatnya mungkin ke arah negatif. Dan memang tidak bisa ya kalau pengusaha itu, kalau kita, ya sebenarnya saya bukan munafik juga ya. Ya hal-hal seperti yang negatif itu memang ya kalau orang laki-laki pasti semuanya suka lah ya. Tapi memang kalau sudah menjadi pengusaha nggak bisa seperti itu. Istilah itu mungkin kalau saya pribadi saya menyimpulkan sobek gitu loh. Awak itu apes gitu. Apes. Jadi kurang beruntung gitu loh. Kalau orang Chinese ngomong hoki gitu loh. Hoki. Jadi badan itu nggak hoki gitu loh. Bisnis itu nggak hoki gitu loh. Jadi kalau rumah tangga tenang, tentram dan sebagainya, nanti bisnis akan jalan dengan baik tentunya. Iya. Jadi poinnya itu hidup yang baik, ya, perbanyak kebaikan. Kalau sudah punya pekerjaan ya kerja saja yang baik, ya. Terus hindari hal-hal yang negatif. Sering bantu orang, ya. Siapapun itu, apapun itu bantu orang wis. Biar banyak orang. Secara otomatis kita bantu orang kan, orang itu kan berdoa baik yang kita. Jadi nanti semesta yang akan menjawab semua itu. Jadi insya Allah dengan banyak yang orang yang kita sudah bantu, banyak doa-doa, kita kan nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Jadi potensi doa itu terkabulkan semakin besar. Betul. Jadi bisa kita belajar dari pengalamannya Mas Wawan ya, Sobat Disub. Mungkin kalaupun kita dilahirkan dari keluarga yang kurang berada, kurang atau belum memiliki pendidikan yang tinggi, atau keterbatasan apapun itu, jangan jadikan itu sebagai suatu yang menghambat mimpi kita, Mas Wan ya. Dan tetap berbuat baik, bekerjalah dengan baik supaya hidup yang baik, perbanyak kebaikan, hindari hal-hal yang negatif mungkin. Karena itu membuat diri kita nggak oke, Mas ya. Betul. Sobek istilahnya. Sobek, apes ya. Nggak beruntung. Jadi itu akan berimbas ke banyak faktor. Betul. Apalagi kalau Mas Wawan ini memiliki bisnis, itu akan berdampak ke karyawan ya, ke sampai ke keluarga mereka. Betul. Mas Wawan, mungkin bisa
ceritakan ya, kan banyak sekali nih kompetitor dan Betul. itu ya, tantangan-tantangan dalam menjalankan bisnis ini. Untuk menyikapinya gimana, Mas? Iya, ya nggak ada cara lain, kita terus bekerja keras, menekan HPP. Ya, Kita juga perlu alat dukung produksi yang punya teknologi, betul. yang biar nanti dampaknya juga bisa menekan biaya produksi HPP tadi. Karena memang sekarang tantangannya berat sekali. Saya singgung tadi udah depan, kita kalau benar-benar fight dengan negara luar, ambil contoh China gitu aja ya. Itu kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Dan mereka, saya juga nggak paham, mereka bisa membuat suatu barang murah, ya kualitasnya juga mereka juga nggak jelek-jelek amat sih. Untung aja kita ini, perusahaan saya ya, ini pemerintah masih melindungi dengan namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri itu. Jadi pemerintah mewajibkan untuk membeli barang yang ada kandungan komponen dalam negerinya itu cukup tinggi ya. Kalau nggak salah lebih dari 40% atau berapa gitu. Ya, artinya peran pemerintah sangat luar biasa ya untuk melindungi kita. Jadi kalau kita benar-benar nggak kerja keras, nggak mencari cara untuk menekan biaya, ini kita sudah nggak bisa apa-apa. Luar biasa. Makanya kalau pengusaha di Indonesia sama di luar negeri itu sebenarnya lebih tangguh pengusaha-pengusaha di Indonesia. Ya, jiwa petarungnya lebih tinggi, Mas. Pengusaha Indonesia itu serang dari segala mata arah angin, kanan kiri, atas bawah, dari atas dan sebagainya, serang seperti itu, dan masih bisa hidup, masih iso gaji karyawan. Nah, ini luar biasa. Saya nggak perlu bisa ceritakan sopo sing nyerang dan sebagainya. Ya emang ya seperti itulah di Indonesia. Jadi jiwa petarungnya itu, pengusaha di Indonesia itu luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri kan sudah benar-benar sudah settle ya mungkin ya. Jadi lebih aman. Jadi emang ya sekuat mungkin kita berusaha keras. Ya tadi kuncinya ya banyak yang mendoakan kita lah. Itu aja. Insya Allah dikasih jalan. Nah, kalau niatnya baik, Insya Allah kita diberikan yang terbaik lah. Diberikan jalan yang terbaik, Mas. Jadi selain sarana prasarana peralatan yang mendukung, itu juga mental bertarung. Betul. Dan doa-doa. Betul. Yang baik kan gitu, Mas. Betul. Biar hidup tadi yang saya bilang tadi bahasanya hoki beruntung dan sebagainya itu. Iya. Sebelum kita closing podcast kali ini, kami mengucapkan Selamat Hari Jadi Blitar ke-700. Semoga Kabupaten Blitar semakin maju dan sejahtera. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama. Berkenan hadir Sama-sama di podcast kami. Jangan kapok ya, Mas. Siap. Nanti mungkin ada kesempatan lagi. Siap. Kami akan monggo mengundang Mas Wawan lagi ke sini. Monggo. Sobat Disub, jangan lupa pantau terus Trans Podcast kita. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kisah perjalanan Mas Wawan ini menginspirasi bagi kita semua. Amin. Menambah semangat juang kita untuk memulai mimpi-mimpi kita. Jangan takut mencoba dan berusaha. Sampai jumpa di Trans Podcast kita selanjutnya. Trans Podcast, sen kanan, jangan belok kiri.